Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Afrianingrum, NIM 1921867 akan mempresentasikan tema 9 subtema 1. Dalam subcover seperti ini, kemudian ada pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada pengertian. Pengertian dari model pembelajaran berbasis lingkungan merupakan model yang dikembangkan agar siswa memperoleh pengalaman berkaitan dengan lingkungan sekitar. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru mengamati kebutuhan lingkungan pembelajaran. Yang kedua, guru menyusun tema dan materi ajar sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan awal pembelajaran, siswa diminta untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan lingkungan tempat tinggal mereka secara singkat. Yang keempat, siswa dan guru bersama-sama melakukan kegiatan belajar dan mengajar di luar kelas. Yang kelima, siswa menyimak materi ajar yang disampaikan guru. Kemudian guru menyelipkan masalah-masalah lingkungan dalam bahan ajar yang disampaikan. Guru mengajak siswa untuk merenungkan kelalaian mereka terhadap lingkungan. Siswa melakukan tes dan evaluasi. Tujuan dari model pembelajaran berbasis lingkungan adalah agar siswa tidak bosan dengan apa yang dipelajari. Siswa mendapat pengetahuan dan pengamatan dengan cara mengamati sendiri dan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap lingkungan. Halaman selanjutnya ada KD, kompetensi dasar, RPP, dan percobaan. Ini salah satu gambaran dari KD dan RPP percobaan. RPP dan percobaan pembelajaran. Kemudian ada evaluasi. Evaluasinya itu mencari larutan yang termasuk larutan homogen dan larutan heterogen di dalam huruf-huruf yang sudah diacak. Kemudian daftar pustaka dan biodata mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan book chapter tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 2 benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya di halaman pertama ada cover buku. Kemudian ada kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Selanjutnya yaitu pendahuluan, ada pengertian dari metode pembelajaran berbasis lingkungan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada tujuan model pembelajaran berbasis lingkungan. Halaman berikutnya yaitu ada pemetaan kompetensi dasar. Kemudian halaman berikutnya yaitu ada RPP 1 lembar. Kemudian berikutnya yaitu percobaan. Percobaan membedakan zat tunggal dan zat campur. Peralatan gelas plastik transparan, sendok plastik. Bahan air, gula putih, kopi bubuk. Kemudian langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan air gula ke dalam air gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut di dalam air. Diamkan beberapa saat. Kemudian, percobaan kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut di dalam air. Diamkan beberapa saat. Kemudian bandingkan hasil kedua larutan bersama satu teman kelompokmu. Kemudian buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal sebagai berikut. Nama anggota kelompok, percobaan yang dilakukan, alat dan bahan yang digunakan, hasil percobaan. Kemudian kumpulkan hasil laporan kepada bapak atau ibu guru. Halaman selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi berisi TTS, teka-teki silang. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka. Kemudian ada biodata mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nur Arif dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, kelas 4B PGSD. Di sini saya akan
menjelaskan tentang chapter saya ya, tentang pembelajaran tematik tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda lingkungan, menggunakan model pembelajaran pendekatan lingkungan. Kompetensi inti meliputi yang pertama yaitu menerima, menjelaskan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Kompetensi dasar meliputi PKN, Bahasa Indonesia, IPS, SBDT, IPA. Terus yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran yaitu kegiatan mengamati gambar iklan. Siswa dapat menyebutkan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan percaya diri. Kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, serta penilaian. Penerapan model pembelajaran menggunakan model pembelajaran pendekatan lingkungan. Suatu contoh yaitu percobaan untuk mengetahui zat tunggal, bertujuan untuk mengetahui dan mengelompokkan benda-benda ke dalam zat tunggal. Percobaan 1 yaitu zat tunggal. Alat dan bahan liputi air, garam, gula, gelas, dan sendok. Lanjutan, ambil lalu susun berurutan agar rapi. Kedua, masukkan garam, gula ke masing-masing gelas yang berbeda. Ketiga, lalu ambil air dan tuangkan air ke dalam gelas yang suci garam dan gula, kemudian aduk menggunakan sendok. Keempat, seperti yang terjadi. Kesimpulan, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi zat tunggal. Dapat juga disebut zat murni. Salah satu contohnya yaitu zat tunggal seperti air, gula, dan garam. Itulah contohnya. Percobaan 2, senyawa, alat dan bahan, garam, air, minyak, alat daya hantar, dan gelas. Langkah-langkah: siapkan gelas, lalu masukkan air ke dalam gelas. Kedua, masukkan air asam ke dalam air, kemudian aduk hingga merata. Ketiga, masukkan air acial atau garam dapur ke dalam minyak, kemudian aduk hingga merata. Ketiga, kemudian kita uji dengan menggunakan alat daya hantar. Kesimpulan, setelah kita coba dengan alat penghantar, dapat kita simpulkan bahwa yang kita lakukan dengan zat HCl atau garam, lampunya tidak mau menyala. Sedangkan dengan air yang sudah tercampur HCl, lampunya mau menyala. Itu dokumentasinya. Terus rencana pelaksanaan pembelajaran yang kedua, fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDT. Tujuan pembelajaran yaitu mengamati gambar iklan media cetak. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat. Dengan kegiatan berbagai pendapat, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun benda dengan benar. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, dan penilaian. Model penerapan pembelajaran menggunakan pembelajaran pendekatan lingkungan. Yang pertama, percobaan 1, zat penyusun, homogen dan heterogen. Alat dan bahan: 4 buah gelas, 4 buah sendok, air, minyak goreng, tanah, pasir,
garam atau susu. Cara kerja yaitu siapkan 4 buah gelas serta 4 sendok dengan air dan minyak, kemudian diaduk menggunakan sendok. Yang kedua yaitu dengan tanah dan pasir diaduk menggunakan sendok. Gelas diisi dengan air dan garam diaduk menggunakan sendok. Diisi dengan air dan susu bubuk diaduk menggunakan sendok. Terus yang kedua, campur tersebut kemudian menentukan campuran dalam masing-masing gelas termasuk campuran hidrogen dan homogen. Yang ketiga, hasil pengamatan ditulis ke dalam tabel. Kesimpulan, terdapat 2 jenis campuran dalam percobaan yang telah dilakukan, yaitu campuran hidrogen yang terdiri dari atas campur air dan minyak, campuran tanah dan pasir, serta campuran air dan susu, dan campuran homogen campuran air dan garam. Itu dokumennya. Percobaan 2, ya tunggal dan campuran alat dan bahan air, garam, kopi, plastik, dan sendok. Cara kerja: memasukkan garam dan kopi ke dalam gelas plastik dengan wadah yang berbeda, kemudian amati apa yang terjadi. Ya campur, masukkan garam dan kopi ke dalam gelas plastik, masukkan air ke dalam wadah plastik yang berisi garam dan kopi, lalu aduk menggunakan sendok air, garam, dan air kopi beberapa menit, amati yang terjadi. Kesimpulan, zat tunggal adalah zat penyusun hanyalah satu, jadi percobaan atas zat tunggal berupa garam dalam gelas plastik dan kopi dalam gelas plastik karena zat penyusun cuma satu, sedangkan zat campuran yaitu berupa campuran air dan garam yang bisa disebut campuran homogen karena terjadi campuran sempurna karena tidak terlihat zat penyusun, sedangkan air kopi termasuk zat campuran karena ada zat penyusun yaitu berupa air dan kopi. Air dan kopi termasuk dalam campuran hidrogen karena masih terlihat bedanya air dan kopi karena tidak tercampur sempurna. Itu dokumentasinya, yaitu RPP yang ketiga, fokus pembelajaran yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Di sini kita ada fokus pembelajaran tentang IPA. Lalu kita lanjut ke RPP yang selanjutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran keempat yaitu fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS dan PKN. Tujuan pembelajaran: dengan kegiatan mengamati gambar ikan, siswa dapat menulis kesimpulan informasi dengan tepat. Kegiatan pembelajaran: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, dan penilaian. Penerapan model pembelajaran yaitu penerapan dengan menggunakan model pembelajaran pendekatan lingkungan. Di sini tidak ada model pembelajaran IPA. Mari kita lanjut selanjutnya. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelima yaitu fokus pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sifat campuran dan komponen penyusun dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, dan penilaian. Penerapan model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran pendekatan lingkungan. Percobaan pertama, mengamati sifat-sifat campuran alat dan bahan, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna makanan, gelas plastik, dan karet. Cara kerja: campur air dan gula, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu campur air dengan minyak dan aduk-aduk, kemudian amati. Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa campuran air dan gula termasuk campuran homogen karena tercampur dengan sempurna, sedangkan campuran minyak dan air termasuk dalam hidrogen karena tidak tercampur dengan sempurna. Itu dokumentasi kegiatannya. Terus yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Fokus pembelajaran yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan SPDB. Tujuan pembelajaran:
Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi iklan pada gambar dengan tepat. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan bersama orang tua, kegiatan penutup, dan penilaian. Penerapan model pembelajaran yaitu tetap menggunakan model pembelajaran pendekatan lingkungan. Adapun evaluasinya, pembelajaran tema 9 benda-benda di sekitar kita dengan penerapan model pembelajaran pendekatan lingkungan. Yang pertama yaitu air, gula, kapur, bubuk, kopi, garam termasuk zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang paling sederhana yang terdiri dari satu zat. Yang ketiga merupakan bentuk zat yang paling sederhana jika dibandingkan dengan zat lainnya, yaitu zat tunggal. Air gula, air garam, air kopi termasuk dalam zat campuran. Zat campuran adalah merupakan penggabungan dua atau lebih zat. Itu sedikit evaluasinya. Itu daftar pustaka buku SD kelas 6, buku chapter lengkap Bu Novi, dan lain-lain. Itu biodata nama Didin Arif, NIM 192180109, tempat tanggal lahir Purworejo 8 Juni 199, alamat Jalan Besole, RT 2 RW 3 Kelurahan Gandikan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sekian presentasi book chapter dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan book chapter, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggih Anugrah Perdana. Saya merupakan mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 4. Saya kelas B dengan NIM 1921868. Di sini saya akan mempresentasikan book chapter dari kelompok kami, kelompok 5, yang bagian kami yaitu ada kelas 6, tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, buku ini memiliki cover sebagai berikut. Nah, kemudian di halaman pertama ada kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi dari book chapter yang telah kami buat. Setelah daftar isi akan menemukan pendahuluan. Nah, pendahuluan ada 2 karena kami membahas 2 kelas, 2 tema. Ada kelas 6 dan juga kelas 5 dengan model pembelajaran berbeda. Yang kelas 5 itu ada model pembelajaran berbasis lingkungan, dan kelas 6 model pembelajaran problem based learning. Kemudian setelah pendahuluan ada subcover, yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga percobaan dari kelas 6 subtema 1. Kemudian ada pemetaan kompetensi dasar subtema 1. Setelah pemetaan, kami munculkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 di tema 1. Kemudian setelah ada RPP, kami membuat evaluasi. Setelah RPP ada kegiatan percobaan yang bisa dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran per tema seperti itu. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ada juga kunci jawaban, disertai kunci jawaban agar memudahkan teman-teman yang akan mengerjakan. Setelah itu kami memunculkan juga ada daftar pustaka dari sumber-sumber yang kita ambil seperti itu.
Nah, itu merupakan book chapter yang telah kami buat. Saya pribadi dan juga Mas Lambang membuat 2 subtema. Subtema saya subtema 1 dan juga membuat subtema 3. Namun untuk subtema 3 kami memang sengaja tidak munculkan karena dari isi susunannya itu masih sama, yang membedakan cuma muatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambang Subarka Hanafi, NIM 1921862, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan book chapter subtema 2, Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6 tema 1, dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, next. Nah, ini biodata saya. Kemudian halaman depan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Nah, di sini kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang telah didengar dan dibaca. Yang ketiga, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. Dan yang terakhir yaitu memahami patung. Nah, kemudian di sini ada RPP. Nah, RPP yang pertama yaitu pada pembelajaran pertama, tujuan pembelajaran siswa mampu mengklarifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Nah, yang kedua, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, kegiatan pendahuluan yaitu seperti biasa melakukan pembukaan dengan salam, lanjutkan dengan membaca doa. Kemudian mereview materi yang sebelumnya, terus memberikan gambaran tentang manfaat atau yang akan kita pelajari manfaatnya itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu guru membawa gambar salah satu jenis hewan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, misalnya ikan dan lain-lain. Kemudian guru mengajukan pertanyaan, misal apa yang kalian ketahui tentang hewan ini, ya, terus apa manfaat dalam kehidupannya, apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan, dan lain-lain. Kemudian guru menuliskan jawaban siswa di papan tulis dan menyampaikan bahwa mereka akan belajar tentang hewan. Guru mengajak 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan. Guru dapat memberikan kesempatan dari jawaban yang ada. Guru tidak menjawab langsung, namun memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh temannya. Guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Kemudian siswa menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan ovipar, kemudian disampaikan kepada teman kelasnya. Guru membimbing diskusi secara klassikal. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu tujuan pembelajaran siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Kemudian setelah yang kedua berdiskusi. Siswa mampu menerapkan dua kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, yang ketiga, siswa mengamati sebagai contoh patung Nusantara. Siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan bahan tanah liat, siswa mampu membuat patung dengan rinci, misal, atau plastisin. Langkah-langkah kegiatan yaitu ya seperti tadi, berdoa terlebih dahulu, terus sesuai dengan pelaksanaan model pembelajaran problem based learning. Kemudian pembelajaran yang ketiga, tujuan siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Kemudian setelah itu, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Deskripsi kegiatan yang pertama seperti biasa, berdoa, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari hari ini, kemudian memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, guru menempel gambar 3 binatang dengan perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovipar pada papan tulis. Setelah itu, di dalam kelompok siswa mendiskusikan ketiga binatang tersebut. Jadi siswa tersebut diberikan atau dibuatkan kelompok. Kemudian guru memberi informasi kepada siswa bahwa mereka akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, yaitu secara lainnya yaitu ovovivipar. Siswa diminta membaca lagi perkembangbiakan ini pada buku teks di pembelajaran sebelumnya. Kemudian siswa menambah pengetahuan mereka dengan meminta mereka untuk membaca buku di perpustakaan dan lain-lain. Kemudian setelah mengamati hewan di lingkungan sekolah dan mencari informasi pada sumber lainnya, siswa mengisi peta pikiran pada buku dan menulis manfaat perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovipar. Kemudian pembelajaran keempat, tujuannya yaitu setelah mendengar isi teks laporan yang dibaca, mampu menemukan ide pokok, mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibaca. Nah, mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian pembelajaran yang kelima yaitu membaca teks tentang ASEAN. Tujuannya yang kedua yaitu siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kemudian yang ketiga, melakukan uji coba dengan bahan patung. Siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Tuh. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang terakhir, yang keenam, setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Kemudian berdiskusi, mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan. Ketika membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan
Sila kelima. Nah, langkah-langkahnya sama, yaitu menggunakan metode problem based learning seperti tadi. Kemudian ini saya jelaskan terkait percobaan yang akan kita pelajari pada subtema tersebut, yaitu percobaan pembelajaran 1. Tujuan siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Kemudian siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian alat dan bahan, alat tulis dan pewarna. Kemudian yang kedua yaitu hewan yang tergolong ovipar dan vivipar, yaitu kita mencari hewan di lingkungan sekitar sekolah misal. Kemudian yang ketiga kertas warna. Nah, cara kerja yang pertama, siapkan alat tulis, kemudian buatlah tabel pengamatan beserta manfaatnya menggunakan kertas warna biar menarik. Kemudian carilah hewan di lingkungan sekitar, kemudian amati mana yang tergolong hewan ovipar dan vivipar gitu. Kemudian tulis hasil pengamatan tersebut pada tabel pengamatan beserta manfaatnya. Kemudian selanjutnya setelah ditulis pada tabel, kemudian kita berikan pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ovipar dan vivipar. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri hewan ovipar dan vivipar. Pastikan siswa sudah tahu karena mereka sudah mengamati dan menuliskannya pada tabel. Kemudian kesimpulan, setelah kita melakukan percobaan mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan, ternyata dapat kita ketahui ada 3 jenis cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, dalam percobaan kali ini hanya membahas ovipar dan vivipar. Pengertian dari ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan biak hewan dengan cara bertelur. Kemudian dengan ciri khasnya yaitu telur dierami sampai menetas. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Banyak manfaat dari perkembangan ovipar dan vivipar. Ciri-ciri yang paling menonjol untuk dapat membedakan hewan ovipar dan vivipar ialah pada cara perkembangbiakannya. Kemudian pembelajaran kedua, tujuan yang pertama, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Kemudian siswa mampu membuat patung dan rinci. Kemudian alat dan bahan, alat tulis dan alat gambar. Kemudian plastisin. Yang ketiga alas. Nah, cara kerjanya, buatlah desain patung dengan menggunakan peralatan gambar dengan baik. Tuliskan makna dari gambar patungnya tersebut pada kertas. Nah, buatlah patung menggunakan plastisin sesuai dengan gambar desain yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya tuliskan secara rinci dari proses pembuatannya hingga makna dari patung tersebut pada kertas. Dan hasil pengamatan kita tuliskan pada tabel. Kemudian berikan pertanyaan. 1. Sebutkan secara rinci proses dari awal hingga akhir dalam pembuatan patung yang berbahan plastisin. Nah, kesimpulan, berdasarkan percobaan di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap pembuatan karya pasti memiliki makna tersendiri. Seperti hanya dengan pembuatan patung pasti mempunyai makna yang dalam. Jadi sangat penting apabila siswa membuat patung dan paham akan makna dari patung tersebut. Selanjutnya pembelajaran yang ketiga, tujuan siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Nah, kemudian siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Alat dan bahan, alat tulis dan pewarna. Kemudian hewan yang tergolong ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita mencari di lingkungan sekitar. Kemudian 3 kertas warna. Nah, kemudian cara kerja, siapkan alat tulis, buatlah tabel pengamatan beserta manfaatnya menggunakan kertas warna dan carilah hewan di lingkungan sekitar. Kemudian amati mana yang tergolong hewan ovipar dan vivipar. Nah, tuliskan hasil pengamatan tersebut pada tabel beserta manfaatnya.
Nah, kemudian pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ovipar, dan ovipar? Nah, bagaimana ciri-ciri hewan ovipar, dan ovipar? Nah, kesimpulannya, setelah kita melakukan percobaan pengklasifikasian hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, ternyata dapat kita ketahui ada 3 jenis cara pengembangbiakan pada hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dalam percobaan kali ini hanya membahas ovipar dan vivipar. Pengertian dari ovipar adalah salah satu cara pengembangbiakan hewan dengan cara bertelur dengan ciri khasnya yaitu telur dieramis sampai menetas. Vivipar adalah salah satu hewan pengembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, banyak manfaat dari pengembangbiakan ovipar dan ovivipar. Kemudian pembelajaran yang keempat, yaitu siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian siswa mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, alat dan bahan: alat tulis, ruang kelas, gambar, kandidat kelas, kemudian kotak suara, paku, papan. Kemudian cara kerja: siapkan peralatan tulis, bagikan gambar kandidat ketua kelas ke semua siswa, arahkan siswa untuk mencoblos atau memilih salah satu dari beberapa kandidat yang ada sebagai hak pilihnya. Kemudian masukkan surat ke dalam kotak suara. Nah, selanjutnya dari hasil pengamatan, kemudian hitung dan catatlah hasil penghitungan suara di papan yang terbuka. Kemudian hasil pengamatan, setelah siswa melakukan percobaan pemilihan ketua kelas dan menemukan kandidat yang sah sebagai ketua kelas secara musyawarah dengan memilih ketua umum, maka dapat dikatakan siswa telah melaksanakan atau mengamalkan kegiatan dari sila keempat Pancasila. Kemudian pertanyaan, sebutkan beberapa manfaat dari pengamalan Pancasila dari sila keempat. Kemudian apa tujuan dari musyawarah dan lain-lain. Kemudian kesimpulan, setelah melaksanakan percobaan dan mengamati hasil dari percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari sangatlah penting. Dengan percobaan pemilihan ketua kelas secara musyawarah telah dapat mencerminkan kegiatan pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran yang kelima, yaitu tujuannya siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Kemudian siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil, yaitu dengan menggunakan bahan tanah liat. Nah, tanah liat, korek api, alas, dan alat tulis. Kemudian cara kerja: siapkan alat tulis dan bahannya yang akan digunakan. Letakkan tanah liat pada alas yang tersedia, kemudian bentuklah tanah liat tersebut sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian keringkan dan dijemur di bawah terik matahari, kemudian dibakar supaya tekstur tanah liat lebih keras sehingga patung lebih kuat. Hasil pengamatan, setelah melakukan kegiatan percobaan membuat patung dari tanah liat, kemudian dibakar. Nah, tadi kemudian pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah pembuatan patung tersebut. Yang kemudian kesimpulannya dari hasil kita percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa membuat patung dengan bahan tanah liat mampu membuat siswa lebih kreatif dan terampil dan memanfaatkan bahan dari alam dan teknik membakar supaya patung lebih kuat. Ialah suatu nilai plus tersendiri di dalam peningkatan keterampilan siswa. Kemudian pembelajaran 6 yang terakhir, yaitu tujuan siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Nah, siswa mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Alat dan bahan: lingkungan sekitar atau lahan kosong, kemudian tanaman hias atau tumbuhan, air, cangkul, dan sebagainya. Kemudian cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat-alat dan alat yang akan digunakan untuk menanam tanaman. Kemudian siapkan lahan, kemudian berilah lubang pada tanah menggunakan pacul. Kemudian masukkan tanaman pada lubang tersebut dan siramlah tanaman tersebut secara berkala supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Hasil pengamatan, maka hasilnya siswa telah melakukan reboisasi. Nah, reboisasi tersebut merupakan salah satu pengamalan dalam Pancasila ke sila kelima. Nah, selanjutnya kita berikan pertanyaan, sebutkan bagaimana cara menjaga tanaman dengan detail yang baik dan benar. Misal kayak itu. Nah, selanjutnya kesimpulan, setelah melakukan kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa melaksanakan kegiatan sila
kelima yang dilakukan dengan reboisasi karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Reboisasi juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai pencegah dari berbagai bencana alam seperti tanah longsor. Nah, kemudian di sini saya menghadirkan evaluasi berupa TTS. Di sini ada across, yaitu yang miring, itu nomor 1, 6, dan 8 dengan pertanyaan hewan berkembangbiakan dengan melahirkan, kemudian mainan anak untuk membuat patung, kemudian benda 3 dimensi karya manusia. Itu jawabannya kalau evaluasi itu kan hanya 1 kata gitu. Kemudian daun itu ke bawah, yaitu penanaman hutan kembali. Yang ketiga, hewan berkembangbiakan bertelur dan melahirkan, itu namanya apa? Hewan berkembangbiakan dengan hewan yang berkembangbiak dengan bertelur itu sebutan dari istilah apa? Kemudian golongan hewan vivipar itu apa? Sumber protein manusia itu apa? Nah, jadi begitu. Nah, evaluasi ini sudah mencakup dari 6 percobaan tadi. Dari 6 percobaan tadi ada evaluasi di sini hanya 1 yang terakhir. Kemudian berikut daftar pustaka, bisa baca sendiri. Ini kalau 15 itu lebih. Nah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan dalam bertutur kata. Mungkin kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.